Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat muslim semuanya. Saya dengan Endi Prahyuwono dari AMSI, Asosiasi Muslim Startup Indonesia, yang insya Allah akan memandu talk show pelataran Islami ini. Selamat datang sahabat muslim di episode pertama pelataran Islami. Pelataran Islami adalah talk show yang diinisiasi oleh Arah Muslim bersama dengan Yayasan Global Spirit of Ummah, Finansialku, Bank DKI, serta Asosiasi Muslim Startup Indonesia. Makna pelataran sendiri adalah halaman rumah, jadi Arah Islami. Baik, topik pelataran Islami kali ini adalah kelola keuangan cermat pergi haji lebih cepat. Nah, alhamdulillah sahabat muslim semua, kita sudah kedatangan 3 pembicara yang luar biasa, yakni yang pertama Pak Harika Jody. Pak Jody adalah financial planner dari Finansialku. Finansialku adalah startup perencanaan keuangan yang menyediakan portal edukasi dan konsultasi keuangan. Assalamualaikum Pak Jody, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Ya. Mas Endi atau Kang Endi nih panggilannya nih? Bebas, boleh Mas, boleh Kang, tapi biasanya dipanggil Kang, Pak Jody. Kang Endi, salam kenal ya. Saya biasa dipanggil Jody aja atau Mas saja ya, karena masih muda nih, Kang. Siap. Salam kenal Mas Jody, alhamdulillah. Selamat datang, terima kasih telah berdatang ke acara kami, Mas Jody. Sami-sami, terima kasih banyak sudah diundang ya, dan insya Allah hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol terkait perencanaan keuangan. Semoga bisa membawa keberkahan buat semua teman-teman. Amin, Masya Allah, amin. Baik, pembicara berikutnya adalah Pak Arif Susilo. Beliau adalah founder sekaligus CEO dari startup Arah Muslim. Arah Muslim sendiri adalah startup yang menyediakan kebutuhan beribadah sehari-hari, termasuk marketplace wakaf, pembayaran zakat, serta slot porsi haji. Assalamualaikum Pak Arif, selamat datang Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Endi. Alhamdulillah ini kita bisa dipertemukan di satu session webinar ya dengan narasumber yang keren-keren nih. Salam kenal Kang Jody. Assalamualaikum peserta semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenannya Pak Arif telah berkenan hadir dalam acara talk show pelataran Islami ini, Pak Arif. Baik, pembicara ketiga kita adalah Pak Ustadz Farel Muhammad Rizki. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Global Spirit of Ummah sekaligus Dewan Pengawas Syariah dari Bank DKI Jakarta. Yayasan Global Spirit of Ummah adalah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Pak Ustadz Farel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam kenal, salam hormat buat Pak Harika dan Pak Arif. Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas perkenaan waktunya di sela-sela kesibukannya telah menyempatkan datang di acara kami Pak Ustadz. Baik teman-teman, acara talk show akan segera kita mulai. Kami menghimbau kepada teman-teman semuanya, sahabat muslim semua, untuk menonaktifkan laptopnya, speakernya, sehingga kami harapkan bisa di-mute sehingga acara ini berlangsung dengan lancar begitu. Berikutnya, jika nanti ada pertanyaan dari sahabat muslim semua, bisa menanyakan di kolom komentar atau chat begitu ya. Karena pertanyaan yang terpilih itu ada 5 penanya terpilih nanti akan mendapatkan hadiah UFO, giveaway UFO gitu ya. Baik, kita tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita mulai acara kita semuanya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Pak Ustadz Farel izin. Nah, ini kan kita topiknya di ini Pak, pengelolaan keuangan begitu ya, dalam hal Islam gitu. Nah, kira-kira ada tidak Pak panduan atau anjuran dalam Islam untuk mengelola keuangan itu sendiri, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat ini selain menjadi Dewan Pembina di Yayasan Global Spirit of Ummah, saya diamanahkan menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank DKI. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya didampingi oleh rekan saya, Ibu Lis ya. Ibu Lis Nurdianti ini dari Bank DKI Syariah, insya Allah. Nanti barangkali dari silaturahmi ini muncul ide-ide brilian, progresif, program-program integrasi kerjasama yang bisa dibangun bersama Bank DKI Syariah ini di aspek pendanaan, pembiayaan. Karena kemarin saya sempat menyampaikan ada program strategis dari kami, yaitu haji muda dan umroh milenial. Ini salah satu program yang menjadi sarana dakwah, edukasi, juga pembelajaran buat semua generasi. Ya, pertama mengenal manajemen haji dan umroh, kemudian juga siar dan dakwah tentang literasi keuangan syariah. Nanti dalam manajemen haji dan umroh itu tidak hanya belajar manajemen haji dan umroh dalam Islam, tapi juga belajar akad-akad syariah dan juga belajar muamalah. Nah ini bonusnya pada kegiatan yang nantinya kalau kita sinergikan ini punya manfaat dan maslahat yang besar. Nah, pertanyaan tadi, apakah dalam Islam itu ada? Itu banyak banget. Izinkan ya, saya membukanya pada sore hari ini. Izin ya, Pak Harika, Pak Arif. Silakan Pak Ustadz. Rekan-rekan semuanya. Monggo Pak. Ya. Silakan Pak, tafadhol Ya. Pak. Ini insya Allah saya sudah bekerja sama dengan Arab Muslim bersama Pak Arif. Insya Allah pada tanggal 22 April bulan ini, insya Allah kita akan launching dan menerbitkan insya Allah Al-Quran pertama di Asia, insya Allah di Indonesia. Ya, Asia insya Allah udah dicek, Asia Barat, Timur, Tenggara, Asia Timur Tengah, insya Allah awalnya dari Indonesia. Quran pertama tentang keuangan syariah. Quran dengan tema ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah kita akan terbit di Istiqlal nanti bersama Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga beberapa tokoh dan pakar. Insya Allah yang punya acara Sohibul Bait adalah Pemprov DKI, PT Bank DKI bersama semua stakeholder, ada juga KNKS di dalamnya, insya Allah juga Arah Muslim, Hijrah Masjid, Majelis Taklim Telkomsel, dan semua penggiat ekonomi dan keuangan syariah. Jadi Qur'annya seperti ini, insya Allah. Kelihatan nggak Pak Arif ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak Ustadz. Ya. Karena background, ya? Karena background. Ya. Oh background ya? Iya Pak Ustadz. Atau saya ini dulu backgroundnya boleh. saya hidden dulu ya? Ya boleh Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Dulu. Ya. Ya, ini Qur'annya, Quran Maqasidus Syariah. Quran pertama ekonomi syariah. Quran yang di dalamnya ada hadis-hadis tentang muamalah, tema-tema ekonomi keuangan syariah secara tekstual dan kontekstual, fikih muamalah, kaidah-kaidah fikih,
kemudian indeks dan glosarium ekonomi dan keuangan syariah lengkap, insya Allah. Jadi di dalamnya kita coba buka, ternyata ada di dalam bab manajemen itu ada tentang manajemen haji dan umroh. Di bab manajemen ini terbagi menjadi ada beberapa bab. Pertama, Islamic Management. Kedua, manajemen sumber daya Islami. Ketiga, manajemen risiko dengan prinsip syariah. Itu ayatnya paling banyak. Kemudian, membangun tata kelola Islami, Islamic Good Corporate Governance. Nah, kemudian, manajemen haji dan umroh. Selanjutnya, manajemen strategi dalam Islam. Nah, ini tema-tema dalam Islamic Management. Jadi ada sekitar lebih ratusan ya. Dan manajemen haji dan umroh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Ada 7 ayat yang membahas tentang manajemen haji dan umroh. Nah, coba kita lihat Al-Baqarah ayat 128. Ini kita juga nitipkan kuis, nanti yang bisa jawab pertanyaan saya kasih Al-Qur'annya, tapi pas launching. Kalau sekarang Masya Allah. Pas launching aja. Siap, Pak. Siap, Pak Ustaz. Jadi di 128 itu 128 129 milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang kehendaki. Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini artinya bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Berarti kita disuruh untuk diamanahi untuk mengatur, mengelola, memanage dengan baik. Ini 128. Al-Baqarah 128 yang membahas tentang manajemen kaitannya haji dan umroh. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ini banyak sekali tentang haji. Itu aturan dan larangan dalam haji dan umroh. Ya. Aturan dan larangan dalam haji dan umroh. Itu Al-Maidah ayat 95. Dengan tentang ada fidyah juga, ada al-hadiyu juga. Hadiyu itu semacam kayak sembelihan ya. 158 kita lihat di surat Al-Baqarah juga. Sebentar. Ini karena baru dibuka, jadi ini masih baru, cuma tinggal 1. Nanti yang cetakan berapa Pak Ustadz? Berapa nyetak Pak Ustadz? Yang pertama ini? Yang pertama ini, alhamdulillah untuk launching nanti 300 ya, 300, dan itu untuk umum nanti banyak sih yang pesan. Alhamdulillah udah pada ngantri. Tapi insya Allah yang Sohibul Bait Bank DKI dulu nanti, Pemprov. Nanti selanjutnya akan nyusul bank-bank syariah yang lainnya, insya Allah. 158. Nah, ini Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwah min sa'irillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi at-tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, sungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar Allah. Nah, di sini artinya Safa Marwah ini dia menjadi rukun daripada haji dan umroh, tapi dia juga menjadi spiritual journey, menjadi pariwisata yang bersifat spiritual, di mana kita bisa flashback sejenak bagaimana perjuangan Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar itu pada masanya. Ini berarti ada pengelolaan. Ya, jadi dalam ibadah haji juga ada juga yang namanya manajemen, ya, manajemen pelongan haji dan umroh. Kalau enggak nanti ya pelaksanaan haji dan umroh bisa enggak bagus hasilnya. Kemudian kalau kita lihat dalam Islam apakah ada perencanaan? Ada. Islam di surat Yusuf itu hampir isinya itu asuransi
manajemen resiko sama financial planner. Nah, ketika Nabi Yusuf itu diminta untuk jadi bendahara, dia bilang kumpulkan semua makanan dalam sebuah gudang besar karena 7 sapi gemuk akan dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Itu artinya Nabi Yusuf sebagai bendahara, wazir pada waktu itu, bendahara negara, Menteri Keuangan negara, itu sudah mengajarkan kita untuk menjadi financial planner. Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bagaimana Nabi Yusuf itu dalam masanya itu berhasil membaca. Jadi gini, setiap bisnismen itu, kenapa dalam muamalah itu dikatakan bahwa setiap bisnis itu ada perannya Allah, itu betul. Karena kenapa? Kalau kita berbisnis dengan tidak ikut menyertakan Allah dalam bisnis kita, maka bisnis kita sia-sia. Jadi bahasanya itu berkah. Jadi mencari rezeki yang halal, thayyib, dan berkah. Jadi ada 3 nih. Rezeki itu 3. Halal, thayyib, berkah. Enggak semuanya yang halal itu thayyib. Orang tua umur 70 tahun makan jeroan meskipun halal tapi tidak thayyib. Iya. Gitu. Enggak thayyib. Nah, berkah itu artinya luas. Sampai berkah itu enggak ada definisinya. Jadi berkah itu kalau dilihat, dibilang cukup sebenarnya lebih, dibilang lebih sebenarnya juga cukup. Tetapi yang enggak berkah itu yang enggak habis-habis, enggak kenyang-kenyang, ini enggak berkah. Jadi halal, thayyib, dan berkah ini satu kesempurnaan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, makanya perlu ada kajian seperti ini, perlu ada pedoman ekonomi keuangan syariah. Nah, bagaimana kita menjadi financial planner ini sangat diperlukan. Kira-kira begitulah Pak Endi. Siap. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz, syukron. Jadi sangat banyak tadi ya landasan dalam perencanaan keuangan, terlebih di surat Yusuf ya, yang kita tahu, yang kebanyakan kita tahu sih ceritanya, kisahnya beliau Nabi Yusuf itu kan difitnah begitu ya. Tapi ternyata di balik itu beliau sebagai Menteri Keuangan gitu yang sangat handal. Siap. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ke Mas Jody. Nah, Mas Jody tadi kan landasannya sudah kokoh gitu ya dalam Islam untuk perencanaan keuangan. Nah, kalau misalnya untuk pengelolaan keuangan rumah tangga, Mas Jody, itu ada tips atau triknya nggak, Mas Jody, untuk pengelolaan keuangan rumah tangga yang secara syariah, serta biasanya kan yang memimpin dalam pengelolaan rumah tangga ini kan ibu-ibu atau istri, Pak Jody. Nah, itu dalam pandangan financial planner seperti apa Pak Jody kira-kira? Apakah itu sudah cocok itu, atau apakah itu tidak seharusnya begitu, atau memang seperti itu Pak Jody? Nah, silakan Pak Jody. Ya, terima kasih Kang Endi ya. Jadi tadi senang banget dari Pak Ustadz Farel menyampaikan ya terkait dengan landasannya, karena memang kita berangkat dari situ ya, kembali ke Quran. Kita pengen membantu nih teman-teman, ayo kita menggunakan pola perencanaan keuangan yang syariah. Itu semuanya sudah ada loh landasannya. Mengurus itu boleh-boleh aja. Jadi nggak harus istri atau nggak harus suami, karena kalau saya sendiri prakteknya dua-duanya itu menjalankan kan. Jadi istri yang mengelola urusan domestik seperti alokasi anggaran rumah tangga, mulai dari dapur sampai makanan, konsumsi, dan lain sebagainya, sementara saya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih sifatnya jangka panjang. Jadi misalkan seperti tujuan keuangan, dana pensiun, atau yang akan kita bahas ya, ibadah haji, perencanaan umroh, dan lain sebagainya, itu saya yang lebih mikirin karena nanti berkaitan dengan produk-produk investasi. Tabungan-tabungan yang investasi syariah ya, mulai dari yang risiko rendah sampai tinggi. Nah, sehingga kalau misalkan ditanya tipsnya itu ya, yang pertama-tama teman-teman tentu tahu dulu kira-kira list kebutuhannya saat ini seperti apa, yang jangan
Ada teh, ada kue. Kita tolong Pak Dava Tunggu untuk dulu. di-mute. Oke, Ya. saya lanjutkan dulu. Jadi kalau untuk tipsnya sebenarnya kita perlu menyadari dulu bahwa kebutuhan itu ada dua, yaitu kebutuhan saat ini dan masa depan. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman bisa list terlebih dahulu ya, karena dari Rasul pun mengajarkan bahwa sebenarnya kita itu menyusun kebutuhan itu ada 3 kan, kebutuhan daruriyah, kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder sampai tersier. Sehingga kita nanti berdasarkan listnya ini berdasarkan prioritas. Karena tentunya tidak bisa semuanya kita penuhi dalam waktu saat ini ya Kang ya. Jadi benar-benar harus diprioritasin mana yang lebih penting saat ini, kemudian berikutnya jangka menengah sampai dengan jangka panjang, dan semuanya itu butuh diskusi atau rembukan yang tepat sama pasangan kita. Nah, nanti dari situ baru kita benar-benar mulai kelolanya seperti apa, kemudian prakteknya bagaimana, dan jangan lupa evaluasinya juga harus ada. Paling itu dulu Kang, nanti bisa kita gali lagi ya lebih dalam terkait dengan dalemannya kayak gimana. Siap. Baik, terima kasih Mas Dodi. Mengingatkan kembali ya teman-teman, sudah mulai menghangat diskusinya, sudah mulai dalam ilmu-ilmunya. Jadi jangan lupa untuk jika ingin bertanya, sahabat Muslim silakan untuk menuangkan pertanyaannya di kolom chat, begitu ya. Nah, baik. Sekarang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Dodi bahwasanya tidak ada kewajiban gitu ya, mana yang lebih baik saja, siapa yang mengelola gitu ya, apakah dari pihak suami atau istri gitu ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah keterbukaan. Nah, Pak Arief dari arah Muslim, kalau misalnya yang tadi Pak sudah disampaikan bahwasanya haji itu perlu direncanakan, begitu, kemudian keuangan itu juga perlu direncanakan. Nah, dari arah Muslim, apakah ada Pak fitur begitu yang terkait hal ini Pak, mengenai haji dan perencanaan ini Pak? Baik, terima kasih Mas Endi. Tadi mungkin Mas Endi sudah memberikan sedikit penjelasan di awal terkait apa itu arah Muslim. Jadi sebagaimana cita-cita besar kami membuat aplikasinya adalah bahwa yang pertama arah Muslim ini kami berharap dan berkeyakinan menjadi salah satu aplikasi Muslim yang bisa banyak memberikan kontribusi kepada umat Muslim di Indonesia khususnya. Terus yang kedua, bahwa pada saat ini arah Muslim berada pada level MVP 1 atau minimum viable product 1, di mana isinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ibadah sehari-hari umat Islam dalam kehidupannya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Endi terkait haji, ini adalah salah satu fitur kami yang sudah dikembangkan. Kami beri nama ini porsi haji. Jadi di balik nama porsi haji itu sebenarnya ada ceritanya Mas Endi. Jadi kenapa dinamakan porsi haji? Yang pertama, secara teknologi atau mobile apps itu sebenarnya kita pertama memilih adalah pembiayaan haji. Tetapi setelah ditimbang-timbang, kemudian melihat beberapa aspek terlalu panjang, sehingga kita sebut dengan porsi haji. Nah, padahal secara di khalayak umum yang kita tahu, pengertian porsi haji adalah nomor porsi haji yang sudah dimiliki orang yang sudah mendaftar haji di Kemenak. Nah, yang terminologi kita pakai porsi haji di sini adalah di arah Muslim, adalah bagaimana kita memberikan fasilitas kepada teman-teman sahabat Muslim yang sudah mendownload arah Muslim untuk diberikan fasilitas kemudahan untuk bisa mendapatkan porsi haji. Jadi fungsi arah Muslim di sini adalah menghubungkan antara user yang ingin mendapatkan porsi haji dengan teman-teman atau relasi-relasi dari arah Muslim sebagai fundingnya untuk membiayai minimum requirement dari mendapatkan porsi haji. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap person atau setiap orang yang ingin mendaftar haji minimal adalah 25 juta, Mas Endi. Dan itu yang
harus didaftarkan di Kemenak, dibuka melalui bank syariah. Jadi insya Allah bahwa teman-teman sahabat Arah Muslim yang ingin mendaftar haji, Arah Muslim sudah memberikan fasilitas. Dan nanti akan dihubungkan kepada funding-funding yang sudah berpartner dengan Arah Muslim. Nah, kebetulan di sini ada Bank DKI Syariah. Semoga nanti insya Allah ada pembicaraan lebih lanjut terkait potensi-potensi yang bisa dikembangkan terkait porsi haji maupun umroh dan lainnya. Begitu, Mas Endi. Siap, siap. Baik, Pak Arief. Jadi sedikit menggali ya Pak Arief, sependek pengetahuan kami, pendaftaran haji itu kan ngantri ya Pak ya, ngantri itu tergantung dari provinsi gitu ya. Misalnya di Jawa Barat ini bisa sampai 15 tahun, 20 tahun. Dan untuk mendapat nomor antrian tersebut harus mendaftar, yang mana yang tadi itu 25 juta tersebut begitu ya. Yang bagi milenial kayaknya agak susah itu Pak. Nah, yang ditawarkan Arah Muslim ini seperti apa Pak konkretnya Pak? Jadi seperti yang tadi saya sudah sedikit jelaskan di depan bahwa Arah Muslim ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bisa membiayai di depan untuk penyediaan dana yang harus kita setor kepada Kemenak. Begitu Mas Endi. Let's say seperti jadi baik, Mas Endi ingin berhaji tahun ini, tetapi 25 jutanya tidak ada. Bila Mas Endi sudah menikah kan pasti ingin ajak istri nih. Paling nggak berarti 50 juta di depan itu kan untuk saat ini memang berasa sangat berat. Nah, Arah Muslim sudah bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang bisa memberikan pembiayaan di awal. Tenornya bagaimana? Tenornya macam-macam Mas Endi. Dari yang 1 tahun sampai 5 tahun. Dari yang paling rendah cicilannya sekitar 270 ribuan, sampai yang paling mahal sekitar 650 ribu. Itu dalam tenor 5 tahun Mas Endi. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mas Dodi bagaimana mengelola keuangan rumah tangga supaya bisa menyisihkan nih seberapa nilai yang bisa disisihkan untuk bisa mendapatkan porsi haji di depan gitu. Siap. Oh, Masya Allah. Berarti misalnya saya dan istri ingin berhaji bisa mendaftar dan bisa mendapatkan nomor gitu ya, tapi dengan cara melalui lembaga keuangan dan Arah Muslim, tapi saya harus mencicil gitu Pak ya? Ya, betul Mas Endi. Oke, baik. Sebelum ke Mas Dodi, saya ingin ke Pak Ustadz Farel dulu. Pak Ustadz izin, hukumnya Pak Ustadz untuk mencicil biaya pendaftaran haji ini seperti apa Pak Ustadz? Baik, untuk haji, sebagaimana konsep yang digariskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Konsep utamanya adalah istitoa. Istitoa itu artinya dia mampu, proven, mampu secara mental, spiritual. Kemudian tidak berhutang, tidak menyisakan hutang, tidak membebani hutang. Itu yang utama. Pertanyaan muncul kemudian kayak gini. Dia nggak punya uang cash, tapi dia punya aset sampai puluhan miliar. Ya, boleh nggak dia berhutang? Ya boleh, berarti dia dianggap mampu. Nah, yang nggak mampu itu misalnya dia gadaikan sawahnya untuk pergi haji, kemudian dia ngutang, habis pulang haji dia menjadi fakir miskin. Nah ini yang nggak boleh. Itu yang pertama. Nah, kalau yang tadi dia nggak punya uang cash, uangnya di ATM misalnya cuma 100 juta, haji khusus itu 250 juta, furoda, atau 300 juta, tapi dia nggak punya cash, dia punyanya lembar-lembar saham, dia punya aset, dia punya reksadana, macam-macam dia punya ruko, punya Ferrari, Lamborghini, nah berarti mampu. Ini kategori mampu. Boleh nggak dia ngutang? Ya boleh, berarti harus ada yang dijual setelah itu untuk dia pergi haji. Nah, kalau menyicil untuk biaya pendaftaran, nomor porsi, dengan setahu saya dengan akad qard itu dibolehkan.
Tetapi setelah itu harus melunasi manis tatoanya itu dalam fikihnya. Ini ada dua penjelasan, mampu atau dimampukan oleh Allah. Ada dua. Mampu secara individu, secara secara zohir, secara syar'i dia bisa memenuhi, secara maisah, secara muamalah dia membayar. Membayar ini haji. Haji ini dia dalam syariah dia adalah dana sosial keagamaan. Bukan dalam bukan masuk dalam akad bisnis atau akad tijaroh. Tetapi ada potensi jasa di dalamnya, pengelolaan dan jasa. Makanya ketika bicara jasa itu masuk ke dalam aspek bisnis nantinya. Jadi ada dua pakem yang harus dipahami. Haji itu ibadah. Nah, dana yang dipergunakan untuk haji adalah dana sosial keagamaan. Ya, yang semata-mata itu bukan dana bisnis. Tetapi kita penghasilannya dari kita berbisnis, berniaga, nah kita gunakan untuk haji, kan begitu. Kemudian di dalam pengelolaan haji tersebut ada ruang-ruang di mana muncul aktivitas jasa, pengelolaan. Nah, ketika jasa, maka muncul juga aktivitas bisnis. Nah, di mana di sini bertemu aspek sosial, keagamaan dengan aspek bisnis yang sifatnya itu tijari. Tijari itu tijaro atau muawado. Nah, itu boleh. Tetapi kalau misalnya hajinya itu sebelum setelah dia punya nomor porsi, dibantu dengan pinjaman, setelah itu dilunasin sampai dia selesai dapat nomor porsi, kemudian dia lunasi sampai dia berangkat. Nah, seperti itu dalam Islam. Lain halnya kalau umroh. Kalau umroh nanti dalam semua lembaga keuangan syariah itu punya dua produk. Ada yang pakai pembiayaan multi jasa. Itu buat umroh. Kalau haji nggak bisa. Haji nggak bisa. Kalau kita multi jasa ya Mbak Lis ya. Betul. Ya, multi jasa ya. Iya. Jadi nanti akan dibantu itu. Salam buat Daeko, Mbak Lis di belakang ada Daeko kayaknya. Iya. Ya, Daeko. Ya, ini ada rekan saya nih, Daeko. Ya, jadi multi jasa itu izin menjelaskan Pak Arief, Pak Endi dan Pak Harika adalah akad pembiayaan yang base-nya adalah jasa. Gitu. Di sana di mana di sini ijaroh ini adalah sebenarnya sifatnya itu menyewakan jasa, ya, menyewakan jasa atau memberi jasa. Kalau memberi jasa dia dapat ujroh, kalau menyewakan jasa dia dapat fee, dia dapat ju'ala. Ada dua. Ijaroh. Makanya ada pembiayaan multi jasa. Di mana pembiayaan multi jasa ini untuk nanti yang pengen berangkat umroh nyicil itu boleh. Tapi tetap aja hajinya harus mampu, umrohnya juga harus mampu. Kalau umrohnya nggak mampu, dengan apa dia mau bayar juga? Jangan-jangan habis pulang umroh, dia dicari sama lembaga keuangan, ini mana aku nggak bayar-bayar gitu. Jadi multi jasa itu akadnya begini, kurang lebih. Ada 3 pihak. Yang pertama, lembaga keuangan, baik itu koperasi, baik itu bank, syariah, ataupun apapun itu. Yang kedua adalah travelnya. Ya, yang ketiga adalah jemaahnya. Nah, terjadilah aktivitas multi jasa. Berarti di sini bank itu punya akad dengan nasabah bahwa dia
bertindak sebagai ya wasilah perantara kepada si travel untuk memberangkatkan si jemaah ini pergi umroh. Bank tidak memberikan uang kepada jemaah, tapi bank memberikan uang kepada travel untuk memberangkatkan. Nah, habis itu si jemaah sudah ada akad dengan travel dan juga udah akad dengan bank, jemaah menerima beres, jemaah berangkat ke Tanah Suci. Nah, setelah itu baru si jemaah mencicil ya kepada bank tersebut untuk melunasi jasa. Nah, ini jasa inilah yang dikenal sebagai multi jasa. Jadi bank yang memberikan kepada jemaah jasanya, tapi tidak memberikan uang. Nah, ini multi jasa. Itu yang pertama. Yang kedua ada kafalah bil ujro. Itu yang pakai akad kafalah bil ujro itu FVF, Amitra. FVF punyanya Astra itu pakai akad kafalah bil ujro. Skemanya hampir sama. Penjaminan dengan ujro. Ujro itu artinya adalah ujro itu kalau bahasa Qur'annya balasan ya semacam kayak fee juga. Margin itu buat murabaha, ujro ini buat kafalah. Ujronya berapa gitu, presentasinya berapa, kira-kira gitu. Kalau umroh boleh nyicil, haji boleh nyicil untuk nomor porsi, tapi kalau hajinya harus final, pembayarannya harus lunas. Kalau enggak bisa berangkat haji, enggak bisa dinamakan haji, dan juga tidak memenuhi konsep istitoah dalam fikihnya, kira-kira gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih penjelasannya, Pak Ustadz Farel. Jadi, sahabat Muslim, kalau tadi yang disampaikan Pak Ustadz Farel itu, kalau umroh gitu ya, itu bisa berangkat umroh duluan, membayarnya atau menyicilnya itu setelah pulang dari umroh gitu ya. Kalau haji itu boleh menyicil pendaftarannya dan boleh kemudian menyicil atau membayar biayanya setelah lunas baru berangkat haji begitu ya. Tetapi semuanya itu landasannya adalah boleh asal mampu, begitu ya Pak Ustadz ya. Boleh menyicil asal mampu, hukumnya itu di dalam Islam ini setelah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Nah, kata-kata mampu ini yang diartikan sama pengelola keuangan begitu. Kadang kita sendiri tidak tahu kalau kita sudah mampu, atau kadang kita tidak tahu kalau kita belum mampu. Nah, kira-kira gitu. Itulah di sini hadir Pak Jody. Nah, kira-kira Pak Jody seperti apa ini Pak Jody untuk tips and triknya kembali nih Pak Jody. Kalau misalnya seorang milenial gitu atau jamaah gitu ya yang ingin berhaji mendaftar begitu ya, tapi nyicil, maka kan harus ada takaran-takaran atau koridor-koridornya ini Pak Jody untuk mengamankan tadi itu Pak Jody, jangan sampai menjadi beban sehingga jadi nggak mampu kan. Nah ini seperti apa Mas Jody ininya prosentase yang disisihkan dari penghasilan harian atau bulanan gitu, kira-kira seperti apa Pak Jody? Mohon elaborasinya Mas Jody. Ya, terima kasih Kang Hendy. Ya. Jadi saya setuju banget ya sama Pak Ustadz. Jadi disampaikan di sana bahwa ada dua hal tadi sebenarnya, mampu dan dimampukan. Ini sebenarnya saya juga ngalamin sendiri Mas. Jadi sebenarnya kalau kita mampu dulu, ini bahas yang mampu dulu ya. Itu kami di Finansialku itu membuat sebuah piramida perencanaan keuangan ya. Salah satunya untuk mengatur prioritas kebutuhan tadi. Nah, teman-teman kalau dianggap mampu itu biasanya kita sudah melewati zona yang namanya keamanan keuangan, Kak. Nah, di keamanan itu ada pengelolaan cash flow, kemudian pengelolaan hutang ya atau pinjaman, dan juga dana darurat. Nah, itu dari tiga hal itu sebenarnya yang paling basic dulu untuk mengerti kira-kira teman-teman itu sudah memiliki kemampuan atau belum. Jadi yang pertama, jangan sampai cash flow-nya itu negatif, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, kemudian jangan sampai juga
Ini kalau boleh share nggak sih PowerPoint, Kang? Boleh, Pak. Oh, ada, boleh. Boleh, Ini sebentar ya. Boleh. Biar Siap. ke gambar ini ya, piramidanya. Siap, piramidanya tadi. Siap. Untuk menjawab mampu dan dimampukan tadi. Betul, betul. Jadi sebenarnya kalau kami di Finansialku memang sudah merumuskan ini sih untuk melihat kemampuan dan juga untuk mengatur prioritas ya, karena kadang-kadang kita sebagai anak muda sekarang itu banyak banget kebutuhannya ya teman-teman ya. Mungkin kebutuhan sama keinginan ya. Jadi nyampur jadi satu, ada yang inginnya ini dan lain sebagainya. Makanya kita merumuskan piramida ini untuk melihat sejauh mana teman-teman bisa mengatur prioritas keuangan, apalagi nanti kalau sudah berumah tangga. Nah, tadi saya berbicara di paling bawah nih, zona keamanan terlebih dahulu, keamanan keuangan. Sehingga teman-teman harus tahu dulu, harus menstabilkan terlebih dahulu cash flow-nya ini, biar pemasukan ini bisa lebih besar daripada pengeluaran, jangan sebaliknya. Nah, sumbernya dari situ dulu, karena kalau pemasukan ini kalah sama pengeluaran, kita nggak bisa kemana-mana ya, Kang ya. Kita nggak bisa boro-boro mau bayar utang, kita nggak bisa nabung, kita nggak bisa berasuransi, dan lain sebagainya, sampai punya tujuan-tujuan keuangan. Nah, kalau cash flow-nya aman, kemudian kita cek dulu kira-kira hutangnya aman apa enggak. Nah, tadi yang Kang Endi tanyakan, biasanya kita maksimal itu porsinya itu sekitar 35% lah dari income yang ada. Jadi hutang-hutang produktif maupun konsumtif itu kalau bisa jangan lebih dari 35%. Misalkan kayak punya cicilan KPR atau mungkin nanti punya tabungan haji dan lain sebagainya. Nah, kemudian tak lupa juga dana darurat itu minimal juga ada, besarannya sih menyesuaikan, ada yang single, ada yang sudah berumah tangga, ada yang sudah memiliki anak dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman paling enggak kalau saya ada dulu, baru kita nanti bisa naik ke piramida-piramida yang di atas seperti kenyamanan keuangan sampai dengan terakhir distribusi kekayaan. Nah, untuk tabungan haji letaknya di mana? Sebenarnya tujuan-tujuan itu masuknya ke kenyamanan, karena kita sudah mulai mampu dengan yang paling dasar, dengan kebutuhan primer itu kita sudah stabil, maka kita sudah harus mikir tujuan-tujuan keuangan kita berikutnya. Salah satunya adalah tujuan untuk merencanakan ibadah haji. Nah, di sini saya juga mau nambahin ke teman-teman semuanya, sebenarnya kita sangat terbantu banget ya, misalkan sekarang ada Arah Muslim dengan kerjasamanya dengan beberapa bank syariah tadi menyediakan fasilitas seperti itu, karena sekarang kondisinya kita cepet-cepetan nih Kang, kalau generasi milenial ya, karena saya sendiri dulu 2016 saya daftar haji sama orang tua ya, itu saya di Solo dulu di Depak ya, Departemen Agama Solo, itu sudah 17 tahun masa tunggunya. Nah, sekarang tahun 2021 kemarin tahun lalu saya cek itu sudah hampir 25 tahun. Jadi benar-benar saya tidak menyesali ya sama sekali ya, saya daftar haji duluan, dulu itu juga mampu nggak mampu lah, tapi akhirnya dimampukan juga sama Allah, dan akhirnya saya sekarang melihat bahwa oh ternyata kalau semakin saya tunda untuk ini daftar haji ini, ternyata masa tunggunya makin lama dan saya nggak tahu nanti resiko kehidupan apa yang akan mendatangi saya pada saat saya nanti mau berangkat. Nah, sehingga kalau teman-teman di sini keamanan keuangannya sudah lumayan jalan, saya boleh nih kalau misalkan menganjurkan ya atau menghimbau nih teman-teman, ini diikhtiarkan. Jadi tujuan untuk haji ini bisa diikhtiarkan dan juga bisa kita masukkan sebagai tujuan keuangan, sehingga biasanya kalau kita sudah ada niat ke sana dan insya Allah lurus niatnya, itu untuk membayarnya nanti pun dimudahkan sama Allah. Masya Allah. Ada aja rezeki ya, rezeki itu ada aja dan bisa dicari, insya Allah nanti juga apalagi ada program seperti ini, teman-teman bisa dapat porsinya di awal dan nanti bisa fokus untuk melunasi biaya pelunasannya dengan menggunakan tabungan atau instrumen-instrumen investasi syariah lainnya. Seperti itu, Kang. Jadi enak banget udah ada seperti ini bisa dimanfaatkan dan nanti ke belakangnya insya Allah kita juga diliputi keberkahan di masing-masing tujuan-tujuan keuangan yang lain. Kurang lebih seperti itu ya Kang ya. Baik Mas Dodi. Baik Mas Dodi, luar biasa sahabat muslim semuanya. Jadi klub ini sudah komplit ini
part-partnya begitu ya. Jika ingin mendaftar haji, mendaftarnya di arah Muslim. Kemudian jika ragu untuk pengelolaan keuangannya, langsung kontak finansialku gitu. Dan semuanya ini sudah dijamin syariah begitu ya. Di sini ada Bulis dan ada Pak Ustadz Farel, sehingga insya Allah apa yang menjadi niatan kita ini di bulan Ramadan ini semoga lancar dan berkah begitu pertemuan ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi dijelaskan bahwasanya di arah Muslim itu Pak Arief ada fitur yang utama ini adalah porsi haji gitu ya Pak Arief ya. Untuk mendaftar haji tadi itu bahasanya bahasa saya nyuri start lah ya. Kalau bahasanya Mas Jody tadi itu harus cepet-cepetan, ini kemarin 17 tahun sekarang 25 tahun. Nah, kalau saya udah 30 tahun berarti 55 ya. Masya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Nah, baik Pak Arief, selain fitur porsi haji ini di arah Muslim ada fitur apa lagi Pak Arief untuk membantu kebutuhan ibadah dari umat Islam ini Pak Arief? Baik, Mas Andi. Melanjutkan tadi penjelasan di awal bahwa di posisi saat ini arah Muslim kita mendeklarasi atau menyatakan diri sebagai aplikasi Muslim, Mas Andi. Jadi Muslim itu apa sih yang dibutuhkan? Ini coba kita penuhi dalam aplikasi arah Muslim. Yang pertama adalah jadwal sholat 5 waktu, terus yang kemudian adalah masjid terdekat, apalagi kita Muslim laki-laki itu diwajibkan ke sholat berjamaah, jadi tidak usah bingung-bingung mana masjid yang terdekat di sekitar kita pada saat itu berada azan berbunyi. Kemudian Al-Quran otomatis ini di bulan suci Ramadan ini adalah luar biasa pahalanya kalau kita sering-sering baca Quran, kita sudah sediakan juga. Kemudian kalau kita lupa terkait doa-doa setelah sholat witir, kemudian doa berbuka puasa juga kita siapkan juga dengan doa-doa. Kemudian yang sudah berpenghasilan, Mas Hendi, dan ini ada nisab tertentu yang sudah ditentukan oleh aturan agama dan pemerintah, kita juga sudah menyediakan zakat penghasilan yang berkoordinasi bekerjasama dengan Basnas Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah wakaf ini, Mas Hendi. Jadi wakaf ini salah satu filantropi dalam agama Islam yang kita tahu sendiri luar biasa pahalanya, yang mengalir sepanjang masa. Sekali kita berwakaf, insya Allah pahalanya mengalir sepanjang masa. Dan istimewanya lagi, Mas Hendi, salah satu program wakaf ini adalah Quran dari Pak Ustadz, dari Yayasan Global Spirit of Ummah ini sudah masuk dalam program wakaf di arah Muslim. Jadi sahabat Muslim yang ingin berwakaf untuk program dari Pak Ustadz, 1 juta Quran untuk rumah tahfiz di seluruh Indonesia bisa kita wujudkan melalui aplikasi arah Muslim. Begitu, Mas Hendi. Siap. Tadi itu Al-Quran ini tadi Pak, syariah ekonomi Makosid. tadi ya Pak Ustadz? Ya, Makosid syariah. Ya, betul. Ya. Oh, itu menjadi program, itu wakaf berarti Pak ya? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti 22 April insya Allah datang ini di Istiqlal, sahabat Muslim. Untuk wakafnya melalui Bank DKI Syariah. Jadi kerjasama antara Bank DKI Syariah dengan Yayasan Global Spirit of Ummah juga arah Muslim. Di kita meluncurkan Al-Quran pertama tentang ekonomi syariah, insya Allah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, di sini juga ada kita kedatangan Ibu Lis Nurdianti. Ibu Lis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Lis, boleh berkenan dijelaskan, Ibu Lis, tadi program yang disinggung oleh Ustadz Farel mengenai umroh milenial gitu ya, dan haji muda ya, Bu Lis. Itu seperti apa? Mohon mungkin diberi penjelasan kepada kami sehingga barangkali menjadi salah satu solusi juga kami begitu. Baik, terima kasih Kang Endi. Saya panggil Kang Endi ya. Iya, siap. Iya, ini waktunya sudah
sudah jam 5, tapi ya kita masih semangat insya Allah. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Farel, alhamdulillah Bank DKI itu sudah membuat satu kebijakan baru mengenai pendaftaran haji, pendaftaran pembukaan rekening haji, karena pendaftaran haji dan pendaftaran pembukaan rekening dan pendaftaran tadi dijelaskan oleh Pak Arief porsi itu berbeda ya. Kalau porsi itu saat ini masih di usia 12 tahun Kang Endi. Jadi kalau kita memiliki kalau di sini masih milenial semua, sepertinya saya lihat di fotonya. Jadi mungkin keponakan atau mungkin ada anak yang usianya sudah 12 tahun, itu boleh didaftarkan porsi hajinya. Tetapi untuk pembukaan rekeningnya saat ini di Bank DKI sudah bisa dimulai dari usia 0 tahun. Jadi yang baru bayi aja sudah memiliki akte ya, itu sudah bisa dibukakan untuk rekening tabungan taharoh. Bank DKI namanya tabungan haji dan umroh. Jadi tabungan tersebut bisa digunakan untuk mendaftar haji maupun mendaftar umroh. Tetapi untuk mendaftar haji memang satu rekening itu hanya berlaku 1 kali. Jadi ketika kita memiliki satu rekening tabungan haji, setelah digunakan untuk mendaftar haji dan kemudian nasabah nanti pulang, jemaah yang insya Allah kalau tahun ini mendaftar nih, karena ini semua milenial, kalau misalnya lokasinya ada di Jakarta, Jabodetabek, rata-rata waktu tunggunya tadi Pak Hari ya sudah jelaskan ada sekitar 26 tahun. Ya. Jadi kalau kita rata-rata sekarang umur 25 tahun, ya 50 tahunan lah ya kita nanti baru berangkat hajinya gitu. Nah untuk tadi Pak Hari juga sampaikan pada saat waktu menunggu inilah kita kemudian menambahkan penghasilan atau kemampuan bayar lagi di dalam tabungannya. Jadi kalau untuk milenial tadi kalau di arah Muslim sendiri sudah bisa difasilitasi ya Pak ya untuk pembiayaan porsinya. Jadi setelah berporsi 25 juta, nah saat ini informasi terbaru yang boleh saya sampaikan, karena ini saya lihat tadi pesertanya ada dari beberapa wilayah tanah air nih. Betul Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apalagi juga kalau untuk di Jakarta itu masih banyak juga masyarakat Jakarta yang masih memegang KTP wilayah daerah. Jadi dengan kondisi saat ini, Kemenak itu sudah meluncurkan yang namanya aplikasi Haji Pintar yang bisa di-download. Jadi ketika masyarakat Indonesia, katakanlah contohnya saya memiliki KTP di Jawa Tengah. Kalau dulu sebelum peraturan Kementerian Agama nomor 13 tahun 2021, saya harus kembali lagi ke Semarang untuk bisa mendaftarkan porsinya. Tetapi dengan aplikasi Haji Pintar saat ini, Bank DKI sudah bisa melayani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia yang ber-KTP mana saja. Tidak ada lagi batasan wilayah. Begitu juga untuk pendaftaran validasinya. Hanya saja ketika kita mau mendaftarkan ke Kemenak secara offline, masih harus sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Nah, dengan adanya aplikasi Haji Pintar, menghilangkan jarak dan waktu. Jadi semuanya sudah bisa mensubmit persyaratan yang tadinya harus kita datang ke kantor Kemenak Kabupaten Kota, bisa disubmit melalui aplikasi Haji Pintar. Seperti itu, Kang Endi. Nah, ini saya untuk umroh juga sama. Tadi Safara juga jelaskan bahwa ada travel yang sudah berekanan dengan Bank DKI yang insya Allah bisa membantu keinginan dari milenial kita, orang jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke negara-negara lain, orang mau mengumpulkan ya, menabung untuk itu, tapi untuk beribadah gitu ya, kita berharap semua juga melakukan hal yang sama, Ustaz ya. Mengizinkan untuk hal itu gitu, yang baik. Bisa fasilitasi. Kemudian ya Kang Indi. Baik Ibu Lis, terima kasih program-programnya, penjelasannya ini semakin membuka pintu ya atau opsi bagi milenials, bagi sahabat Muslim semuanya untuk menjalankan ibadah haji dan umroh gitu.
Baik, terima kasih Ibu Lis sekali lagi. Kita lanjut ke pertanyaan sahabat muslim semua. Ini ada pertanyaan kepada Mas Jody dahulu. Ada 2 penanya dari Ibu Azahra dan Bapak Albert. Dari Ibu Azahra langsung 2 pertanyaan ya Mas Jody. Dari Ibu Azahra menanyakan jasa yang ditawarkan oleh Finansialku apa saja. Itu pertanyaan pertama, Mas Jody. Berikutnya adalah cara milenial agar bisa cepat naik haji. Nah, investasi syariah apa yang bisa menunjang dari Mas Albert ini? Ya, terima kasih Kang Endi ya. Saya jawab untuk yang Kak Azahra terlebih dahulu ya. Jadi kalau yang pertama itu sebenarnya lebih ke apa ya, jasa itu yang paling utama kita itu jasa konsultasi perencanaan keuangan. Jadi mulai dari pengelolaan cash flow, kemudian restrukturisasi hutang, insurance planning, investment planning, sampai saat ini saya pegang juga untuk perencanaan keuangan syariah. Jadi dari awal sampai akhir kita menggunakan semua instrumen-instrumen yang syariah, termasuk sampai konsultasi untuk menentukan waris ya, itu kita juga sudah mulai ada. Nah, itu kalau jasa utamanya itu. Tapi kalau yang lain kita juga ada media, sama juga ada aplikasi, sehingga kita juga sering banget muter ya ke Indonesia juga secara online ya, untuk edukasi keuangan, terutama terkait dengan syariah juga saat ini di berbagai macam platform. Nah, kemudian yang kedua, untuk alatnya atau instrumennya, sebenarnya yang pertama adalah balik lagi ke profil resiko dari Mas Aber ya. Kira-kira profil resikonya seperti apa? Apakah agresif atau moderat atau konservatif? Nah, yang saya sarankan adalah disesuaikan aja sesuai profil resikonya. Misalkan jangkanya masih panjang untuk pelunasannya, misalkan itu bisa menggunakan campuran ya, diversifikasi investasi mulai dari reksadana syariah, kemudian ada juga saham syariah. Terus sekarang itu ada lagi yang paling baru itu P2P lending syariah, sama ada juga securities crowdfunding syariah. Jadi sebenarnya ada cukup banyak, yang penting adalah justru yang paling penting adalah targetnya. Kalau misalkan belum daftar haji, ini bisa pakai di sini dulu, kemudian pelunasannya butuh berapa, karena sekarang naik ya, dari pemerintah juga sudah menaikkan, karena memang di sana juga sudah naik. Ini saja sudah disubsidi sama BPKH dengan kenaikan seperti itu. Apalagi kalau nanti mau berangkat berdua sama pasangan, tentu butuh biaya pelunasan yang cukup banyak, dan ini bisa dihitung plus dengan faktor inflasinya. Sehingga nanti Mas Aber bisa menentukan kira-kira per bulan saya harus nabung berapa sih, harus invest berapa. Yang penting adalah besarannya cukup, dan juga menentukan target return-nya. Kira-kira setahun itu saya harus nyari instrumen yang memberikan imbal bagi hasil berapa persen. Gitu, Kang Endi. Masya Allah, Masya Allah. Cukup banyak ya. Luar biasa jawabannya. Jadi semakin membuka mata kita ya dalam hal melek keuangan ini. Jadi supaya tidak tergerus inflasi ya. Jadi kita nggak sadar tapi tergerus inflasi nampaknya. Harga kopi makin naik gitu ya, pertamax naik gitu ya. Maka tadi itu harus ada diversifikasi pemasukan gitu ya, dengan instrumen-instrumen tadi. Dan ini pintunya ya lewat, salah satunya lewat Finansialku ini, sahabat muslim, luar biasa. Baik, pertanyaan berikutnya ini kepada Pak Arief. Pertanyaannya dari Pak Muhammad Dafa. Jadi beliau ingin nambah calon untuk pasangan untuk haji bersama. Apakah bisa jika sebelumnya sendiri lalu ingin melaksanakan bersamaan? Oh, jadi sudah mendaftar dahulu, Pak Arief. Sudah mendaftar dahulu satu orang begitu, kemudian beberapa waktu kemudian suaminya atau istrinya ingin daftar, sudah mendaftar tapi berangkatnya ingin bersamaan. Nah, kira-kira itu seperti apa, Pak Arief? Kemungkinannya, Pak Arief? Baik, Mas Edi, terima kasih. Tadi Mas Muhammad atau Pak Muhammad Dafa yang bertanya ya. Jadi ini sedikit bercerita pengalaman lah ya. Jadi pengalaman, karena saya sendiri juga bukan travel agent,
saya juga bukan pengelola haji dan umroh, tetapi ada sedikit pengalaman yang bisa saya share di sini, Mas Andi dan ada sahabat Muslim sekalian. Jadi pada saat alhamdulillah saya menunaikan ibadah haji itu, saya mengambil jurusan lah ya, mengambil jurusan itu mengikuti Biro Travel dan Umroh. Jadi seperti kita tahu, kalau kita naik haji, akan naik haji gitu ya, setelah kita punya nomor porsi haji dan diketahui tahun keberangkatan itu sebenarnya ada dua pilihan. Kita mau haji mandiri atau ikut travel agent. Kalau travel agent tuh ya secara fikih haji kita diajarin semua. Ilmu-ilmunya, bagaimana manasik, terus bagaimana ibadah di sana, terus kita bisa umroh berapa kali, dalam rentang waktu 40 hari kalau kita haji reguler ya. Itu Mas Andi yang pertama. Yang kedua, Ya. kalau kita mengambil jalur haji mandiri, artinya setelah kita mendapatkan porsi haji dan mendapatkan tahun kepastian, ya kita persiapkan diri sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi adalah pada saat saya mengikuti di Biro Travel ini, ada sepasang suami istri. Jadi istrinya waktu itu kebetulan didaftarkan dahulu. Kemudian mungkin ada suatu hal, suaminya mendaftar. Nah, otomatis kan ada jeda waktu tuh. Seingat saya waktu itu, salah satu teman kami itu selisihnya hampir 4 tahun. Jadi istrinya berangkat dengan grup saya, suaminya ingin ngikut. Tapi dia sudah mendaftar haji, tapi selisih 4 tahun. Akhirnya cara yang dilakukan apa? Ya dia mendatangi kantor Kementerian Agama di daerah tersebut bersama dengan Biro Travel di mana dia mengikut bimbingan. Nah, proses selanjutnya, qadarullah mungkin ada slot atau ada porsi haji yang kosong karena ada suatu hal, sehingga bisa bareng. Jadi kira-kira itu yang bisa saya share, Mas Edi. Kalau pertanyaannya bagaimana bisa bareng, insya Allah kalau memang sudah menjadi takdir atau itu memang qadarullahnya bisa berangkat bareng, ya insya Allah bisa terjadi. Dan itu yang bisa saya share terkait perbedaan waktu ya yang pernah kita alami waktu dulu berangkat haji. Begitu Mas Andi. Siap. Baik, semoga menjawab Pak Muhammad Dafa. Intinya berusaha dan berdoa Pak Muhammad Dafa. Ya. Amin, amin, amin. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Edi. Pertanyaannya adalah, karena minat haji masyarakat Indonesia tinggi, apakah ada inovasi yang memudahkan untuk berhaji dari segi biaya? Oh, pertanyaan ini cocok kepada Ibu Lis ini nampaknya. Ibu Lis, Dana Bulis gitu. Silakan Ibu Lis, tampaknya tadi sudah sedikit disampaikan, jadi mohon sedikit penegasan Ibu Lis, inovasi-inovasi untuk mempermudah pembiayaan haji Ibu Lis. Siap Bang Endi, insya Allah semua yang memiliki KTP wilayah Indonesia, terus kemudian usianya 21 tahun minimal atau 17 tahun sudah menikah dan maksimal 60 tahun bisa kita bantu Kang Endi. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, terlalu kecil ya? Oh. Siap. Nanti kalau misalnya Bulis berkenan share ininya Bulis ya, kontak personnya Bulis ya. Boleh saya share di chat ya Kang Endi. Ya, nanti di chat atau di panitia nanti teman-teman sahabat muslim yang berhubungan atau menindaklanjuti boleh tafadhol begitu ya. Baik, ada pertanyaan terakhir. Ini dari Pak Aldi, Mas Aldi. Mas Aldi bertanya kepada Pak Ustadz Farel, program dari Yayasan Global Spirit of Ummah itu ada apa aja Pak selain wakaf Al-Quran tadi Pak Ustadz Farel? Baik, untuk sebenarnya kalau program di yayasan banyak ya, fokusnya kita kepada visi misi yayasan ya. Kita cuma dua, Al-Quran sama ekonomi syariah, cuma dua. Nah, dari ekonomi syariah ini kita mulai dengan wakaf Al-Quran yang tujuannya sebenarnya untuk edukasi dan peningkatan literasi ekonomi keuangan syariah. Yang kedua, kita juga nanti punya program wakaf produktif ya, wakaf uang atau wakaf melalui uang. Itu
untuk pengembangan UMKM sektor real dan industri halal. Nah, itu kita menjadi fasilitator atau wadah atau yayasan yang fokusnya itu adalah memberikan edukasi lebih banyak. Dan saat ini, insya Allah, kalau dulu di tahun 2020-2021, saya banyak memberikan edukasi untuk konversi koperasi konven ke syariah di Sumatera, itu lebih banyak di sana. Sekarang udah bertugas di Bank DKI, kita bersama tim di Bank DKI itu melihat ya banyak sektor-sektor strategis, terutama kita sekarang udah ada KUR juga, ya kemudian pembiayaan multiguna, mikro, untuk UMKM, untuk pembiayaan-pembiayaan yang punya potensi pada umat tuh kita arahkan ke sana. Selanjutnya program yang setelah ini ya kita juga ada program Ziswaf. Ya, Ziswaf itu kita punya program yang tujuannya itu empowering. Nantinya kita punya program zakat wakaf itu ada pelaporannya, ada akuntansinya. Cuman kita di sini punya beberapa ambasador, influencer, di mana nanti di situ akan selalu ada sisi-sisi kreatif bagaimana Ziswaf atau social finance itu bisa tersalurkan dan terdistribusikan dengan baik. Dan setelah itu kita punya awareness dan ini yang kuat, semacam kayak platform yang kuat untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Semoga lancar semuanya program-programnya, Pak Ustadz. Baik, keempat pembicara dan sahabat muslim semuanya, kita menginjak ke sesi closing statement. Mohon kepada Mas Jody untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu, Mas Jody, sebelum kita akhiri acara kita. Baik, terima kasih Kang Endi. Masya Allah ya, sangat bernas sekali ya penjelasannya ya dari Kang Arif dan juga Ustadz Farel. Sebenarnya kalau lebih ke inti ya, atau mungkin summary diskusi kita itu, kalau dari perencanaan keuangan sebenarnya teman-teman ayo segera kita petakan. Jadi petakan dulu kebutuhan-kebutuhan yang ada saat ini dan juga tujuan keuangan, kemudian tentukan prioritasnya dengan hasil tadi diskusi sama pasangan atau yang masih sendiri juga bisa ngobrol ya sama orang tua, kira-kira saya gimana kalau misalkan punya tujuan ini, misalkan perencanaan ibadah haji. Nah, yang ketiga adalah segera eksekusi, langsung praktek, karena segala apapun planning kita, kalau hanya wacana saja nanti nggak maju-maju ya. Jadi kita langsung aja praktek, langsung di install, misalkan install aplikasinya Arah Muslim, langsung eksekusi, langsung daftar dan lain sebagainya. Nanti insya Allah rezeki akan mengikuti. Tapi ya tentunya tadi ya sudah melalui berbagai macam planning tadi. Nah kemudian berikutnya kita jalani dulu sehingga nanti beberapa waktu berkala akan ada evaluasi kira-kira sejauh mana sih pengelolaan keuangan saya, pencatatan anggaran dan lain sebagainya. Karena dengan adanya evaluasi teman-teman nanti bisa mencari solusi juga. Kalau misalkan, oh ternyata saya harus bayarnya cukup banyak loh. Nah berarti solusinya adalah kita mulai bisa menambah income. Nah mungkin dengan cara ikhtiarnya lebih keras atau lebih kreatif dan lain sebagainya, karena itu insya Allah akan ada jalannya. Paling itu dulu Kang, jadi mungkin dilakukan dulu teman-teman, semoga bisa dimudahkan ya, dan jangan lupa didoain dan disolawatin. Amin, 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 amin. Berkah Ramadan ini, amin, amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Arif Arah Muslim. Silakan Pak Arif. Baik Mas Edi, terima kasih. Jadi sesuai dengan tema kita sore ini adalah kelola keuangan cermat, pergi haji lebih cepat. Jadi pergi haji itu semua diawali dengan niat Mas Edi.
Tapi begitu niat itu harus action. Jadi action pertama adalah mendaftar melalui Arah Muslim. Karena seperti kita tahu, ibadah haji itu dibutuhkan 3, Mas Endi, setahu saya. Yang pertama, ilmu tentang haji. Yang kedua adalah keuangan, karena memang ibadah haji itu adalah tanda kutip ibadah yang mahal. Dan yang ketiga, insya Allah yang susah kita tebak adalah umur. Jadi insya Allah selagi kita masih ada kesempatan umur, kita ada niat, segerakan mendaftar porsi haji melalui Arah Muslim. Demikian Mas Endi. Baik, baik, Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih closing statement-nya Pak Arief. Berikutnya dari Pak Ustadz Farel, silakan Pak Ustadz closing statement-nya. Baik, tadi ada 2 konsep ya untuk financial planner tadi. Memang antara mampu dan dimampukan oleh Allah. Jadi sebenarnya dari zaman Rasulullah SAW, termasuk dari Nabi Yusuf, mereka nabi-nabi itu adalah para financial planner, Pak. Jadi kita banyak belajar dari para nabi dan rasul dan para orang-orang yang memberikan suri teladan bagi kita, bahwa semua perencanaan hidup itu ada di surat Al-Hasyr. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti ada persiapan, ada preparing. Jadi ada yang kalau manajemen risiko itu ada namanya expected risk, ada juga unexpected risk. Jadi ada risiko yang bisa terhalau oleh kita, ada juga risiko yang tidak bisa terhalau oleh kita, yang nggak bisa kita jangkau. Dan itu pasti akan terjadi. Berarti antara mampu dan dimampukan itu sebuah keniscayaan bagi semua kita yang punya harta. Nah, ini tergantung mindset kita lagi nih. Mindset kita lagi terhadap hidup ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap realita bahwa dalam bisnis itu ada dimensi spiritual. Jadi ada spiritual in business and economic. Nah, ini tema yang lebih luas lagi daripada, atau tema yang inti daripada ekonomi dan keuangan syariah itu adalah spiritual in business and economic. Itu ada bisnis yang di dalamnya itu punya dimensi spiritual yang kita nggak pernah tahu. Puluhan ahli ekonom, tapi banyak juga yang miskin gitu. Nggak semuanya ahli ekonomi banyak duit, belum tentu gitu. Nggak semua sarjana pertanian itu kere, ternyata banyak yang jadi pemimpin, banyak yang punya usaha agrobisnis ternyata. Nah, masalah bab rizki itu nggak masuk dalam ekonomi makro dan mikro. Nah, bab rizki itu masalah Allah yang punya. Itu statement dari saya. Kalau bab yang dimampukan itu nanti masuknya dalam spiritual in business and economic, Pak Arief. Ntar kita bikin Zoom-nya lagi. Itu kajiannya beda. Siap. Kita bikin Hotel, pelataran Islami kedua, Pak Ustadz. Iya. Nah, ini tadi nyambung juga ada pertanyaan bagaimana mengelola keuangan sebelum menikah. Ya, banyak nabung sama sedekah aja. Kalau perlu kita bikin itu topik lain lagi tuh, ke Mas Jody tuh. Lagi. Bulis tolong dibikinin program tabungan walimah buat orang yang belum nikah. Jadi ada tabungan sama ini mahar, ada tabungan kurban. Pertama kan tabungan walimah, persiapan nikah, habis itu keluarga punya anak, tabungan akekah, habis akekah dia tabungan kurban. Oh, paket komplit sudah. Masya Allah. Tabungan walimah, akekah, kurban. Nah, itu termasuk dalam financial planner Pak Harika Jody dalam Islam. Baik. Gitu kira-kira. Jadi tetap berprasangka baik sama Allah, berusaha, berikhtiar, berdoa, jangan lupa duha. Insya Allah akan dimampukan oleh Allah. Karena ini true story. Saya umroh pertama sampai umroh yang kelima itu bukan duit saya, tapi saya dimampukan. Jadi saya diajak. Jadi nggak selamanya kita ke tanah suci itu harus pakai duit kita, itu ada kuncinya, ada ininya, ada strateginya. Masya Allah. Ya. Berarti itu nanti pelataran Islami yang ketiga, Pak Ustadz. Yang ketiga, iya. Karena
Rizki itu masalah yang spiritual, yang metafisik, ya. Nggak bisa ditakar. Baik, Gitu. baik. Kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Sukron. Baik, sahabat muslim semuanya, kita telah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk follow Instagram dari Arah Muslim, Finansialku, Yayasan Global Spirit of Ummah, AMSI, dan Bank DKI. Ya. Jadi masing-masing ada akun Instagramnya, jangan lupa follow. Kemudian jika sahabat muslim ada pertanyaan atau ingin menindaklanjuti dari esensi daripada pelataran Islami kita kali ini, boleh untuk menghubungi panitia untuk kita bisa share kontak dari para pembicara kita sore ini. Saya izin memberikan pantun Pak Ustadz, Pak Arif dan Mas Jody. Gurindam 12, sungguh indah terdengar di telinga. Bersama pelataran Islami kita bergegas untuk berhaji selagi muda. Amin. Amin. Mari kita ketik amin semuanya. Amin. Amin. Baik, kita telah benar-benar pada penghujung acara. Pak Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa. Pak Ustadz, berkat doanya Pak Ustadz. Baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita berdoa ya. Astagfirullahaladzim. Inallahu ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amu kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahashu'ana wa tamim taksirna ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kelupaan, mohon maaf untuk menyampaikan pemenang dari penanya terpilih. Nah, silakan ditampilkan admin. Ini adalah 5 penanya terpilih yang memenangkan giveaway OVO. Nah, nanti silakan menghubungi panitia, gitu ya. Sambil ditampilkan, siap-siap kita akan izin melakukan sesi foto bersama, Bapak Ibu. Mohon untuk membuka kameranya, Bapak Ibu semuanya, untuk kita laksanakan foto bersama. Pemenang giveaway adalah Muhammad Dafa, lalu ada Pak Edi, yang tadi kita bacakan, ada Pak Albert, lalu ada Ibu Azahra, dan Pak Ginanjar. Baik, sekarang kita mulai untuk foto sesi foto untuk screen pertama. 3, 2, 1. Cekrek. Nah, kemudian untuk yang kedua, screen kedua, 3, 2, 1. Cekrek. Nah, baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sahabat muslim semuanya, kita telah menyelesaikan acara ini. Semoga acara ini menjadi pintu keberkahan bagi kita semuanya dan menjadi jalan salah satunya untuk berhaji, gitu ya. Kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.